Jadi dalam rangka World Hearing Day tahun ini, alhamdulillah kita harus lebih sayang pendengaran, lebih harus sayang ke telinga kita. Kita harus lebih peduli bahwa memang ketulian bisa ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar sahabat Wahidin? Hari ini podcast Wahidin turut memperingati World Hearing Day, yaitu Hari Sayang Pendengaran Telinga yang akan kita persembahkan dengan tema deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Untuk itu kita hadirkan seorang bintang tamu dari spesialis THT Kota Mojokerto. Beliau adalah alumni FKUB tahun 1993 dan melanjutkan spesialis THT-nya di Fakultas Kedokteran UNER tahun 2003. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Dr. Tutut Sri Wilujeng, spesialis THT KL. Apa kabar? Kabar baik, Iya. Sehat selalu ya, Dok. Amin. Dok, ini kita mengadakan podcast agar masyarakat paham, terinformasikan apa yang dimaksud dengan gangguan pendengaran. Apalagi jika mengenai bayi dan anak. Ya, Dok. Untuk itu kita pengen tahu apa sih sebenarnya tanda dan gejala yang dialami. Karena ada seorang ibu yang tahu-tahu anaknya usia 3 tahun tidak bisa bicara dan tidak mendengar apa-apa. Untuk itu mohon dijelaskan, Dok. Jadi dalam rangka World Hearing Day tahun ini, alhamdulillah kita harus lebih sayang pendengaran, lebih harus sayang ke telinga kita. Kita harus lebih peduli bahwa memang ketulian bisa ditangani. Jadi pada bayi atau anak-anak yang kita curigai adanya gangguan dengar itu sedini mungkin. Jadi kalau misalnya anaknya umur kurang dari 1 tahun, dia belum bisa ngoceh. Jadi kalau 1 tahun belum bisa ngoceh, kita sudah harus curiga tuh, Dok, bahwa anaknya belum bisa, anaknya tidak mendengar. Baik, Dok. Kemudian kalau sampai umur 2 tahun anaknya tidak bisa menirukan bunyi atau satu kata, kita juga harus curiga. Oh iya, baik, Dok. Biasanya sih kalau umur 1 tahun tuh bisa ngomongnya mama, papa, seperti itu ya, Dok. Betul seperti itu ya kalau normal. Oh iya, baik, Dia kan Dok. sudah punya mainan dan sebagainya, Dok, ya. Jadi dia bisa ngoceh gitu ya. Iya. Kalau sampai umur 2 tahun tidak bisa bilang papa atau mama dengan jelas. Misalnya setiap laki-laki mau papanya, mau omnya, mau kakeknya kalau dipanggil pa semua. Jadi dia juga harus dicurigai itu bahwa dia seperti anaknya itu ya, Dok. tidak mendengar. Jadi kalau sampai umur 24 bulan dia tidak mempunyai kosakata sampai 10 kata, dia harus dicurigai juga. Oh, baik, seperti itu ya. Sebenarnya apa sih, Dok, penyebabnya? Jadi pada anak-anak atau bayi yang kurang mendengar ini, penyebabnya bisa disebabkan mulai saat hamil, terutama trimester pertama ya, Dok, ya. Terutama 3 bulan pertama itu. Kemudian pada saat lahir, kemudian juga setelah lahir. Apa yang menyebabkan pada saat hamil? Biasanya adalah hamil dengan virus, Dok. Misalnya ibunya batuk atau campak, kena gondongan atau parapipis ya, Dok, ya. Kemudian TORS. Ini punya peliharaan tuh kucing. Wah, ini yang punya kucing-kucing ibu-ibu ini pasti suka dengan kucing. Hati-hati dong. Iya, wow, iya. Kemudian bisa juga ibu-ibu yang menderita misalnya TBC, jadi kena obat-obat yang ototoksik, jadi bisa meracuni saraf pendengaran pada anaknya. Oh, baik. Kemudian apa sih yang menyebabkan saat lahir? Misalnya bayi dengan berat badan lahir rendah,
biasanya lahir kurang dari 1,5 kilo. BLR ya dok. Iya. Betul sekali. Atau bayi yang tidak langsung menangis, misalnya biru, jadi dia kekurangan oksigen. Oh, itu bisa beresiko ya dok ya? Berisiko sekali. Oh, iya baik. Atau dengan kuning ya, berbiru. Iya dok. Kalau setelah lahir sampai usia 1 tahun, biasanya misalnya jatuh, bisa dari tempat tidur jatuh tuh, sudah mulai merangkak jatuh. Iya dok. Paling sering lagi adalah karena kecil. Bagaimana dok dengan bayi atau anak yang punya resiko demikian? Apa yang dilakukan screeningnya dok? Jadi sekarang dok, alat itu sudah canggih-canggih ya. Iya benar. Jangan sampai tuh ada anak kurang dengar atau kita curiga tidak bisa ditangani. Jadi Baik, screeningnya bisa mulai setelah lahir. Bayi 2 hari setelah lahir sudah bisa kita periksa dok. Jadi bayi belum KRS dari rumah sakit bisa kita periksa. Alatnya namanya OAE, Auto Acoustic Emission. Nanti hasilnya kalau dia dengar tulisannya pas gitu dok, hasil printnya itu. Kemudian kalau nggak dengar, refer. Tetapi ini tidak bisa kita langsung judge bahwa dia nanti tuli gitu. Jadi kita ulang. Umur 3 bulan kita ulang lagi. Kalau tetap refer, kita ulang lagi dok. Nanti umur 5 bulan atau 6 bulan. Jadi harus dievaluasi terus begitu ya dok ya. Oh baik. Terus dok, kalau hasil screeningnya tadi dikatakan ada gangguan pendengaran, apa selanjutnya dok yang harus dilakukan? Kalau misalnya sampai 3 kali tuh ya, sampai umur 5 bulan hasilnya refer, jadi umur 6 bulan itu langsung kita berikan alat bantu dengar. Jadi sedini mungkin bayi ini sudah mendengar bunyi, misalnya kata-kata ibunya, dia jadi mendengar. Biasanya kan kalau orang Jawa di gudang itu ya dok ya, dia sudah mendengar bunyi-bunyi itu. Iya. Kenapa sih kok harus sedini mungkin pakai alat bantu dengar? Supaya nanti dia tidak terlambat berbicaranya dok. Usia emas itu umur 0 sampai 3 tahun. Kalau dibawa ke rumah sakit sudah umur 3 tahun terlambat ya dok ya. Betul sekali. Eman kan dok, nanti usia sekolah sudah nggak bisa bicara. Jadi si bayi tidak dibiarkan begitu aja nggak mendengar ya dok, dengan adanya alat tersebut. Oh iya baik. Karena kalau tidak bisa berbicara, satu anaknya minder dok. Ini sudah memberikan beban bagi dia nanti. Tidak bisa mandiri ya dok ya. Iya betul dok. Belum beban buat keluarga, beban buat masyarakat, beban juga buat negara. Dok, di RS kita ini untuk fasilitas sarana prasarana baik SDM-nya juga cukup lengkap dan sangat lengkap ya di Kota Mojokerto ini. Nah ini khususnya untuk di Poli THT, layanan unggulan apa ya dok? Khusus untuk gangguan pendengaran ini dok? Alhamdulillah sebetulnya sudah bagus dok. Iya. Walaupun masih perlu ditingkatkan kembali ya. Iya dok. Baik. Jadi kalau misalnya nanti untuk screening ini kita ada OAE, nanti dilanjutkan ada BERA ataupun ASS. Dan kalau misalnya hasilnya memang tidak mendengar, ada speech therapy latihan bicara. Oh iya, bisa dilakukan di poli yang lain ya dok ya? Kalau speech therapy nanti insya Allah dilakukan di Poli THT. Oh di Poli THT sendiri. Tapi saat ini masih gabung dengan Rehab Medi. Iya dok, baik. Ya. Tapi kalau dari tes-tesnya tadi misalnya hasilnya normal, anaknya speech delay atau terlambat bicara, kita punya loh dokter spesialis anak, konsultan. Oh iya, dokter konsultan, dokter Hana itu ya. Kita konsultan juga ke beliau. Mungkin ada autis dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga dapat kiriman dari beliau gitu. Kita kerjasama baik dengan beliaunya. Terima kasih dok atas penjelasannya. Kita jadi paham bagaimana deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Sahabat Wahidin, itu tadi penjelasan dari Dr. Tutut Sri Wilujeng, spesialis THT KL, tentang deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak pada Hari Pendengaran Sedunia. Dan mulai sekarang kita harus merubah pola pikir. Mari peduli bahwa ketulian dapat ditangani.
Sekian podcast Wahidin hari ini. Saya Dr. Aziza. Selamat beraktivitas kembali Dr. Tutut. Salam sehat.